Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum menasibi taqwallah wa ta'atihi la'alakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wa sallallahu mu'minin rahimakumullah, sahabat pengajian Darul Iman yang saya cintai karena Allah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kita berkumpul lagi dalam suasana yang diridhai Allah, dalam suasana yang insya Allah diberi ampunan oleh Allah, yaitu majelis taklim, majelis yang paling mulia di muka bumi yang digambarkan Rasulullah. Kita akan didoakan oleh para malaikat semua, amin. Pada kesempatan ini sebetulnya acaranya adalah membuka bab tolak rujuk. Tapi saya tadi kan bicara-bicara beberapa saat sebelum kita mulai itu, kita tunggulah kehadiran lengkap dari orang ini. Insya Allah minggu depan ya, kita doakan. Tolong yang beberapa dari bapak-bapak menghubungi yang jarang hadir untuk ikut membuka bab tolak dan rujuk. Jadi malam ini saya ganti lagi, mohon maaf bagi yang sudah mengharapkan kajian talak ini. Saya ganti dengan satu kajian untuk menggugah hati kita sampai seberapa akrab kita sama Allah. Kita ini kan wajib akrab sama Allah, karena Allah sendiri mengumumkan akrab sama kita. Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Itu kata Al-Baqarah. Dan kalau ada orang yang bertanya padamu Muhammad mengenai aku, katakan aku dekat. Katakan aku dekat. Aku ini dekat. Dekatnya Allah itu bukan jarak, tapi dekatnya adalah seolah-olah Allah itu bukan hanya seolah-olah, nyata betul bahwa Allah itu memancing rasa ihsan kita. Kita beribadah seolah-olah Allah melihat kita, dan kita tahu Allah melihat kita. Dan kalau kita nggak bisa melihat Allah, sesungguhnya Allah melihat kita. Nah, saya mau mengingatkan hari ini kaitannya dengan tugas kita Ramadan. Kita tugas Ramadan nanti itu setiap pertemuan itu 4 orang. Ya, jadi minimal 4 orang maju. Setiap orang saya kasih waktu maksimal 15 menit. Maksimal. Artinya boleh berhenti di 10 menit boleh kalau sudah selesai. Maksimal 12 menit, nggak boleh lebih. Kalau lebih ntar saya potong. Saya potong gitu, saya cut. Udah habis waktunya gitu. Jadi saya masang alarm di sini untuk kalau dia bunyi selesai. Nah, itu setiap orang itu saya beri materi nanti sesuai dengan temanya. Gitu ya. Nah, untuk mendorong itu semua, mari kita ingat-ingat dulu sebetulnya ini kita nih ngapain sih di dunia nih gitu. Kalau ada ustadz yang mengingatkan kita tuh ibadah betul. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Al-Ahzab. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku, beribadah padaku. Sampai kapan? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kamu sampai kamu kedatangan maut. Jadi sepanjang hidup kita, selama masih akal sehat, artinya nggak pikun segala macam itu, kita wajib beribadah. Nah, saya mau kasih beberapa ayat, ngerenungin dulu posisi kita ini. Posisi dalam rangka latihan dakwah itu. Ngapain sih kita dakwah? Begini nih ceritanya nih, aslinya bapak-bapak semua nih. Kita itu dulu pertama kali tuh, waktu mau ditemplungin ke alam rahim, kita dalam ruh nih. Allah ambil ruh kita ini. Jadi pokoknya Allah punya dapur lah. Allah punya dapur, punya pabrik manusia gitulah, yang akan muncul ke dunia. Allah punya pabriknya. Kita nggak tahu itu di alam apa. Tapi yang jelas setelah Allah kemudian membuat manusia itu dalam bentuk zahirnya di kandungan ibu,
Sebelum itu Allah punya pabrik kita itu. Nah, ruh kita itu diambil dari pabrik itu. Diambil, dihadapkan di hadapan Allah. Kita ini. Lalu kita ditanya, alastu birabbikum? Apa aku ini Tuhanmu? Kita ditanya itu. Lalu kita menjawab semua. Bala syahidna. Ya, kami mengakui. Bala itu sebenarnya negatif sebetulnya. La itu kan tidak gitu ya. Tapi bala itu yang dimaksud adalah tidak disangsikan lagi, gitulah kira-kira gitu. Ya, bahwa engkau Tuhanku. Syahidna, kami bersumpah, kami bersyahadat. Semua orang, termasuk kita-kita ini. Tapi kita dilupakan dengan kejadian itu. Karena Allah melupakan. Nah, apa manfaatnya Allah bilang begitu kepada kita? Kita disuruh sumpah dulu. Makanya Nabi bilang kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap orang yang lahir pasti fitrah. Maksudnya tauhidnya bersih. Dia akui dia punya Allah, dia punya Tuhan. Jadi ditanam di otaknya, diinstal di otaknya, diinstal di hatinya, di qalbu, di fuada, ya, di ruhnya, ya, di nafsnya, semuanya Allah itu Tuhan. Apa manfaatnya? Cuma 2 manfaatnya. Allah sendiri yang bilang. Supaya nanti di hari kiamat kamu tidak akan bilang, ya saya lupa ya Allah. Saya lupa, saya lalai saya gofilin. Jangan sampai kamu bilang begitu. Karena kamu udah disumpah dan kamu udah bersumpah saya Tuhanmu. Yang kedua, supaya kamu tidak mengelak. Supaya kamu tidak bilang gini, saya ini jadi kafir, jadi musyrik, itu gara-gara niru orang tua kita dulu. Ya Allah, maksud kamu mau menyalahkan saya gara-gara saya niru? Salahkan orang tua kita gitu. Jangan sampai kita ngomong begitu di hari kiamat. Jadi kita udah dibekalin tauhid pertama kali. Masuklah itu ruh yang sudah disumpah itu ke dalam rahim ibu kita. Di umur usia kandungan 4 bulan. Masuk. Lahir kita. Lahir kita disambut gembira. Selamat ya Jeng, anaknya udah lahir. Malah kita tuh dipanggil-panggil padahal belum bisa ngomong gitu ya. Dede segala macam gitu. Di saat tangisan orang tua kita, ibu kita tuh nangis kesakitan. Mau disesar kayak mau enggak, pokoknya sakit aja melahirkan kita. Nanti ketika kita meregang nyawa, mau diambil oleh Allah, ganti orang-orang nggak gembira, orang-orang yang nangis. Kita yang wajib gembira sebetulnya sebagai orang beriman. Ya, nah itu. Jadi pertama kali itu kejadiannya. Jadi kita itu kemudian disuruh sama Allah sebetulnya setuju aja sama Tuhan. Setuju sama Tuhan, jangan setuju sama makhluk yang mau menyaingi Tuhan, yaitu setan, iblis. Jangan setuju sama dia, kata Allah. Setuju sama aku. Apapun yang aku perbuat terhadapmu, setuju aja. Itu namanya, apa namanya? Qoni'un, qona'ah. Bahasa Jawanya pasrah bongkoan gitu. Makanya kita digeladain apa? Abdun, budak. Coba budak antara manusia dengan manusia. Majikan punya budak. Apa yang majikan pertama kali bilang? Lu udah pokoknya lu nurut aja dah sama gua. Nurut aja dah. Jangan bantah. Ya, kita disuruh setuju. Dalam perjalanannya ternyata banyak orang yang nggak setuju. Nggak setuju sama takdir Allah, nggak setuju bahwa Allah melarang kita begini, gini. Itulah diutus para nabi, para rasul, bilangin lagi, setuju sama Allah, setuju sama semuanya ketentuan dia, setuju sama larangannya itu jangan dilanggar, setuju sama perintahnya laksanakan. Nabi-nabi ini, kenyataannya para nabi yang diutus juga banyak ditentang, nggak mau setuju. Itulah makanya pemisahan antara orang beriman dan orang kafir. Sampai situ kemudian manusia lengah, lalai, nggak setuju sama Tuhan gitu.
Kemudian ada peristiwa di saat dia lalai dan gak bertobat, gak istighfar. Di hari kiamat nanti kan diuji dia, dihisap. Kenapa kamu begini, kok gak setuju sama saya? Kenapa kamu begini, kok setujunya sama setan gitu? Maka setan tampil pidato setelah semua hisap diselesaikan. Tampil pidato. Bilang gini setan, saya itu sebetulnya saya cuman bujuk kamu doang supaya setuju sama saya. Kamu nurut sama saya. Ini kejadian pantar setan pidato di hari kiamat. Dan saya sekali-kali sebenarnya nggak setuju kalau kamu tuh nyekutuin Tuhan, nggak setuju saya. Nyekutuin Tuhan maksudnya kamu lebih nurut sama saya ketimbang sama Tuhan. Nggak setuju saya. Makanya orang-orang zalim tuh, kita semua yang mendengar di hari kiamat itu nangis, Pak. Ternyata ketipu oleh setan. Di situ ditutup pidatonya. Ketika orang beriman, kita semua ini, amin, ke surga. Lalu Allah bentak kita, yang nggak beriman, sono ke kiri. Gitu kira-kira. Nah, kita lihat dulu ayatnya itu di 3 tempat. Pertama Al-A'raf 172. Buka. Oke ya. Wa is akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim. Dan ingatlah ketika Tuhan mau mengeluarkan turunan anak Adam dari sulbi mereka di pabrik tadi itu ya. Dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka. Berarti ruh ya. Anfusihim itu ruh. Allah berfirman 172. Allah berfirman, Alastu birabbikum? Apakah betul aku Tuhanmu? Bukankah aku Tuhanmu? Lalu kita semua menjawab itu. Bala syahidna. Betul, engkau Tuhan kami. Kami jadi saksi. Lalu Allah berfirman, kami lakukan sumpah itu agar di hari kiamat, ya, an yaqulu yaumal qiyamah, inna kunna an hadza ghafilin. Enak aja kita bilang dari kiamat, kami ini manusia emang orang yang ngaho, lupa kita dulu sama sumpah kita. Satu. Ini calon-calon orang-orang yang ngomong gini ini orang-orang yang nggak beriman. Tanda nggak beriman apa? Nggak ngaji-ngaji. Tapi kalau sakit nggak apa-apa, ya. Nggak sakit nggak apa-apa, ya. Kalau yang mancing gitu ya. Satu. Kedua, atau agar kamu tidak mengatakan di hari kiamat nanti, ya, au taqulu innama asyraka abauna min qablu wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim. Orang tua kami dulu yang kafir, yang suka nurut sama setan, menyekutukanmu, artinya nggak nurut sama kamu, nurutnya sama setan sejak dulu. Sedang kami ini cuma keturunan mereka aja, yang datang sudah mereka. Afatuhlikuna bima fa'alal mubtilun? Apa kamu mau menghukum kami gara-gara kami cuma niru-niru mereka? Loh, masa Allah didebat? Yang penting sumpahnya ingat nggak? Alastu birabbikum? Bala syahid. Dah kan, lahir kita ke dunia, doa kita toto setuju sama Tuhan, setuju sama setan, setuju sama Tuhan, setuju sama setan. Lalu kita ini yang pengennya bebas hisab nggak tercapai. Akhirnya kita dihisab. Tahu-tahu diputuskan, nauzubillah min dzalik. Aduh, kamu ini neraka nih, ditimbang-timbang kebaikanmu dikit, kejahatanmu banyak. Maka kemudian kita akan berontak tuh di yaumil mahsyar. Bentar lagi digiring ke neraka nih. Datang iblis berpidato, pidato penutupan. Jadi pidato penutupan sidang hari kiamat, iblis yang muncul duluan. Ibrahim ayat 22, surat 14 ayat 22. Wa qala syaitanu lama qudiyal amru. Dan berkatalah syaitan, iblis itu, tatkala perkara hisab telah diselesaikan. Wow, dia pakai mikrofon nih. Duk.
Innallaha wa'adakum wa'dal haq. Sungguhnya Allah telah menjanjikan padamu janji yang benar. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Dan aku pun telah menjanjikan padamu, tapi aku menyalahinya. Setan kan nyuruh-nyuruh kita, ya dunia nih, ayo gali. Tapi setan nggak bisa janjiin sesuatu di hari akhir nanti. Maka dia bilang, saya nyalahin janji saya. Wa ma kana liya alaikum min sultan. Sekali-kali tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu kecuali illa anda autukum. Aku dulu pernah bujuk-bujuk kamu untuk berbuat kafir. Fastajabtum li, dan kamu nurut sama aku. Coba tuh Pak, kita mudah dirayu setan. Fala talumuni walumu anfusakum. Jangan salahin aku, kata setan. Salahin dirimu sendiri. Waduh. Nah, ini pidato setan. Ya, kalau Bapak mau ngapalin, Bapak setan. Ya, tapi Al-Qur'an perlu diapalin. Ya, anfusakum. Terus ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Aku dulu enggak pernah membenarkan perbuatanmu, mempersekutukan aku dengan Allah sejak dulu. Ya kan? Terus ditutup apa? Ini kafartu bima asraktumuni min qabl. Terus sesungguhnya orang-orang zalim itu mendapat siksaan yang pedih. Innaz zalimina lahum azabun alim. Bapak gedek nggak sama orang yang begitu? Dulu kampanye kan bilang begitu kan. Wah, saya janjikan nanti kesejahteraan sekolah gratis segala macam. Di ujung dia udah mau turun jabatan, dia bilang, dulu gue janji begini, tapi nggak terpenuhi lah. Jangan salahin gue dong. Lu percaya sama gue ya? Gedek nggak? Gedek nggak? Habis ini di ayat selanjutnya, maka orang yang beriman digiring ke surga, orang yang kafir digiring ke neraka. Sia-sia kan? Itu sebabnya orang kafir waktu digiring ke neraka itu dibentak, "Oi, jangan nempel loh." Orang kafir itu pada waktu diomongin setan ini, dipidatoin, semua nempel sama orang beriman. Pengen ngikut. Kan orang beriman, Pak, cirinya jelas. Kalau orang yang rajin sholatnya bercahaya, rajin puasanya mulutnya bau kasturi, rajin sedekah, ada bulu-bulu burung merak tuh Pak. Ada ciri-cirinya Pak, ya. Ada ciri-cirinya. Tapi gak usah bawa dari sini, ntar bawa bulu ayam gitu. Nah ya lo pura-pura lo. Malaikat tahu, Ama Iksan tahu deh. Ini jagoan mana nih gitu. Ya. Ada cirinya. Nah orang-orang yang nggak pakai apa-apa ciri itu nempel sama orang beriman, dibentak. Dibentaknya di Yasin ayat 59. Itu memang Ustadz nih komplit ya. Gitu, ya. Yasin ayat 59. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Dan dikatakan pada orang kafir, pisah kamu dari orang mukmin, woi orang-orang yang berdosa, yang buat jahat, pisah. Lalu Allah berpidato di situ, alam ahad ilaikum ya bani adama alla ta'budus syaitan innahu lakum adu mubin. Bukankah aku dulu pernah memperingatkan waktu kamu bersumpah, jangan ngikut setan. Karena setan itu musuhnya nyata. Wa ani buduni, dan sembahlah aku, ikutlah aku sebetulnya dulu tuh. Hadza siratul mustaqim. Itu jalan yang lurus. Allah yang begitu. Nambah ngeri kita. Akhirnya semua orang-orang kafir yang tadinya nempel nggandeng orang beriman dilepas, dibentak. Woi, pisah. Bentak, masuk semua sama. Nah, untuk mencegah skenario ini perlu ada pengganti nabi, pengganti ulama yang bilangin orang-orang yang masih nurut sama setan, ayo balik nurut sama Allah. Itulah para dai yang ngomong kebenaran. Para dai ini apa yang diharapin? Supaya kalau makin banyak
yang ngikut dengan ajaran dia, seruan dia gitu, dia jadi upline, jadi memimpin, jadi dia yang digandeng sama orang-orang yang ketakutan pada saat itu. Ya, misalnya Pak Sugeng nih udah berhasil dakwah di mana-mana, di hari kiamat dia digandeng sama orang-orang yang didakwahin. Pak Sugeng, ngeri gitu. Oh, kata Pak Sugeng, gue juga lagi takut nih, gue belum minta maaf nih, misalnya begitu. Perlu para dai ini. Nah, jadi motif inilah yang harus membuat Bapak semangat. Bapak jadi pembawa kebenaran Allah. Cuman ngomong aja sama orang, setuju deh sama ini, sama Allah nih, setuju deh sama Nabi nih. Ini kan membuat kita jadi masuk surga gitu loh. Atau kalau ada orang berbuat kafir, jangan begitu gitu. Nah, ngomongnya mudah aja, yasiru wala tu'assiru. Mudahkan, jangan dipersulit gitu. Dengan dalil yang jelas. Jangan asal ngomong gitu. Ustaz, ini hukumnya apa? Gua rasa begini, gua rasa, nggak boleh gua rasa agama. Gua pernah dengar tuh ayatnya. Jangan, tetap ada dalil. Nah, latihan kita di Ramadan itu adalah ngomong, ini Al-Qur'annya, ini hadisnya, pengembangannya yang saya cari dari bapak-bapak, agar suatu saat nanti ada orang ngobrol sama orang jahil di luar sana, sama keluarga yang nanya segala macam, jawabnya enteng. Kenapa enteng? Karena posisi bapak itu lebih tinggi dari orang yang belum beriman. Oh, saya ngerti ini, begini ya. Wah, jelas gitu. Tapi jangan dibuat-buat kan. Ntar ya, gue telepon Ustadz dulu. Cari spondan, jangan. Mesti bisa sendiri. Pengembangannya itu, ya. Dalilnya mau ditaruh di mana terserah, di tengah mana itu. Selama maksimal 15 menit. Gitu. Ya, jadi paham ya. Bukan lomba siapa yang terbaik ngomong, enggak ada itu. Saya kasih kunci. Kalau Bapak berdakwah, jangan mencari pujian. Jangan takut sama celaan. Tapi bilanglah, saya ini lagi nerusin kebenaran Allah. Saya lagi nerusin ajarannya Rasulullah. Mau dipakai, syukur. Nggak dipakai, nggak apa-apa. Jangan maksa-maksa. Ntar enteng deh. Karena kita ini khalifah semua. Manusia itu terjun ke dunia juga untuk khalifah. Sebagai wakil Allah, nerusin kebenarannya Allah. Ya, jadi jangan terbebani dengan tugas ini. Santai aja. Nah, materinya seperti apa? Saya bagikan sekarang. Nanti kita undi. Ya, yuk kita lihat dulu. Bukan materi talak loh. Materi talak. Bagikan dulu sebentar. Jadi benar Pak Wahyu ya. Iya, kenapa? Ada orang yang habis kampanye, seperti yang Pak Ustadz bilang tadi kan. Jangan salahin gua cuma ngomong. Makanya yang di itu bilang setan. Karena setan. Setan. Berarti dia udah tahu ya sebenarnya di ayat ini, cuma dia nggak aja. Setan. Bapak tahu nggak pekerjaan utama setan? Pekerjaan utama setan, wataknya yang utama ketika dia menggoda manusia. Gini, manusia dibisikin kan, zina, judi segala macam, dibisikin. Ketika udah terjadi barang itu, udah terjadi, dia judi, dia zina gitu, dia bilang, ini barikum, saya berlepas tangan darimu. Ini akhafullah, saya takut sama Allah. Kabur dia. Calo, ayo zina. Dia bisa berubahin ceweknya jadi lebih cantik, cowoknya lebih perkasa gitu. Begitu jadi, dia kabur. Gue takut sama Allah. Gue kan cuma bujuk doang. Gitu. Pekerjaannya. Itu ada di Al-Hasyr. Nanti kita lihat. Sekarang kita lihat ini dulu materi dakwah. Maka tema dakwah saya sediakan dari 200 tuh saya ambil 32 aja. Nanti dari 32 ini kan
Nah, coba kita lihat dari tauhid, sholat, puasa, zakat, haji, zikir, syukur, sabar, segala macam itu. Tentu Bapak ada yang sangat tertarik untuk ya dipegang lah. Gue pegang soal ikhlas aja deh. Gue pegang soal sabar aja gitu. Ya kan? Nah, jadi ini materinya. Lalu ntar pembawa materinya setelah dikocok ntar kita tulis nih siapa aja. Gilirannya itu dikocok pada waktu tanggal 8. Jadi maksud saya semua orang mesti siap. Gilirannya baru tanggal 8. Ya. Sekarang kita ngocok dulu materi Pak Sugeng apa segala macam apa gitu ya. Tapi saya belum ada ininya, belum digulung nih, Dek. Pak Ustadz memang nggak usul gini, Pak Ustadz. Apa? Ini dari yang hadir ini. Ini Ah. kan materi Pak Ustadz udah sampai ini, sampai udah Ya. dua. Mungkin ini usul aja. Iya. Don, lu dari materi ini mana yang lu mau sampaikan? Nanti yang dirasakan Pak Sugeng sama yang ini. Toto semuanya sama. Aku mau Makanya diundi. Ya? masalah sabar. Iya. Kalau ini yang nama-nama ustadznya yang akan diundi pada hari H tanggal 8. Jadi tanggal 8 itu 4 yang muncul kita undi siapa aja. Jadi semua siap. Ya kan semua siap dong. Jangan tanggal 8 datang semua. Gue malu. Gue ngomong sendirian gini ntar Hansip lewat. Tuh Ustadz udah lama begitu. Ya kan? Jangan mesti datang ya. Apalagi bulan Ramadan lo nggak boleh bohong lo. Iya. Iya. Minggu pertama. Kalau tanggal 1 saya liburin. Karena kan tanggal 2 paginya sahur bersama keluarga dong. Ya, kecuali kalau Pak Tom memang mau bikin rawon buat kita kan kita ngarep-ngarepin dulu dari orang kaya. Gimana nih? Ini tanggal 1 kan hari Jumat. Tanggal 8 baru kita mulai. Tanggal 2-nya puasa. Ini supaya fair nggak usah digulung, didapat gini aja terus diacak gitu kali deh ya. Iya. Dapat dipitnya dulu. Pak pakai wadahnya apa ya? Buat kocoknya ini kali ya. Gelas aja ya, coba. Gelas yang agak gede ini jadi pakai dulu. Coba Bapak perhatiin dulu tuh materi kira-kira. Nah, coba saya tanya deh, Bang Aman kalau yang paling disenengin yang mana? Iya enggak, yang paling disenengin aja. Mengharapkan yang mana kira-kira? Takwa. Pak Luli? Pak Karim? Syukur. Oh, bagus. Pak Sugeng kira-kira mau ngomongnya di bagian apa nih? Kalau sejarah ini sebetulnya senang semua kalau bisa menghayati semuanya. Oh iya. Sombong aja. Oh gitu ya. Jadi ini apa nanti hadisnya dikasih gitu loh? Apa kita sendiri? Ada dikasih. Hanya satu ayat Quran dan satu hadis. Ya. Jangan pakai dalil lain. Iya. Itu aja dikembangin. Ngomongnya dikembangin gitu. Nah, nanti kalian mau ditanyakan, nggak apa-apa ditanyakan dulu ya. Ya, sampai jam 1 nih masih ada. Maaf nih, sombong. Saya dapat hadis Dan dapat ayat Quran satu. Gitu. Jadi udah kita nggak nyari-nyari lagi. Nggak usah. Oh, di sini enak, Pak. Iya. Ya. Itu saya mau. Ya, udah ngomong gini. Di sini apa? Sialan lo gitu. Bulan 1 hari 1 nanti 90. Oh, Ya, gitu ya. itu nanti di tanggal sekian itu lu sih mah duit mulu lu bilang Ada satu yang Wali biro. bukan ada satu yang setan yang nggak suka dibit-bit gue disalahin lo dasar lu pengaruh setan setan jangan berbuat apa betul orang kita disalahin dulu Udah ada kesalahan ngambil sendiri ya. Iya. Bapak-bapak bawa pulpen kan? Udah ngambil sendiri. Nanti begitu Dede ngambil satu buat dirinya sendiri, dibuka, misalnya Dede sabar, tulis di nomor 8 Dede yang bawa materi gitu ya. Oke, Dek. Ada ketua kelas mendapat kehormatan yang ngocok jangan lu curang atas. Gua aja. Nah, ambil. Jangan ngintip hurufnya deh. Heeh. Siapa yang bilang gaya ngocok yang lain? Siapa deh?
Puasa. Nomor 3. Nomor 3 tulis puasa dibawakan oleh Dede Herman. Ade Herman. Nah, Bulannya puasa. bulannya pas puasa. Puasa ya. Terus nah, dia puterin deh. Nomor 3. Ditulis puasa yang bawain Ade Herman. Tanggal 8. Tanggal apa? Belum. Tanggal dikocok lagi ntar di harinya. Di harinya jadi semua siap dong, iya kan? Di harinya. Kalau sekarang dikocok, Bang Aman. yang lain nyantai. Semua mesti siap di tanggal 8. Bang Aman sabar. Nomor 8. Ayo, yang nomor 8 Bang Aman. Dek dibalikin lagi, Dek. Balikin lagi kemari ya, nanti buat. Dengki nomor 10 Dengki Pak Iskandar. Dicatat, saya nggak bawa pulpen soalnya. Dengki. Iri pada Dengki sama. Sama. Hasad. Ilmu. Pak Basuki nomor ke-15. Ilmu. Wah, benar-benar nyari ilmu dia kan. Sabar Asmaul Husna. Hah? Asmaul Husna. Asmaul Husna nomor 30. Oleh Pak Bagus Iksan. Salah. Sabar, kasih tuh. Beneran. 99 loh. Apa? 99. Dakwah nomor 8 kata kita kepada Bukit. Malaikat Pak Ino. Pak Ino malaikat nomor 26. Siapa? Nomor 26. Pak Ino. Pak Ino. Malaikat. Pak Ino tuh Wagino nama aslinya. Oh iya, gimana namanya? Ustadz Wagino. Wagino tuh nomor 17 Wagino. Ustadz Wagino yang di bawah. Zikir. Wah, Zikir nomor 6. Pak Agus. Istighfar. Istighfar Pak Luli. Oh tadi mau tobat ya. Iya. Nomor 13 istighfar Pak Luli ya. Iman nomor 17 Pak Abdul Karim. Pak Sugeng. Sombong. Ini. Permaafan Balikannya. nomor 31. Yang lainnya gimana? Yang lainnya ya nanti kalau datang baru kocok lagi ya. Tapi ini jangan dimasukin dulu. Kita taruh sini kita. Coba salah satu orang atau membacakan pada saya. Nomor 3 Nomor 3. puasa dibawakan oleh Ade Herman. Ya. Nomor 6 zikir Mhm. dibawakan oleh Pak Agus. Nomor 8 dibawakan oleh saya sendiri. Ya. Nomor 10 dengki dibawakan oleh Pak Iskandar. Ya. Nomor 13 istighfar dibawakan oleh Pak Luli. Mhm. Nomor 15 ilmu dibawakan oleh Pak Haji Basuki. Mhm. Nomor 17 iman Abdul Karim. Ya. Nomor 26 dibawakan oleh Pak Ino atau Wagino. Nomor 30 Asmaul Husna dibawakan oleh Pak Ustadz Iksan. Ya. Bawahnya Iksan. Pak Sugeng permaafan Maaf. 31. Yang semakin orang nggak boleh marah-marah. Nah, jadi yang udah dapat nomornya lihat di sini. Ya, iya. Nah, ini dalilnya. Satu ayat Quran, satu hadis. Ya. Di dalamin itu aja, maka dikembangkan itu. Saya mau ngomong ini gitu. Dalilnya cukup ini aja, nggak usah nambah-nambah lagi. Cukup ini aja. Jadi Kalau yang lain udah pada ditausiakan. Dan kita bro. pembukaan nggak usah panjang-panjang, standar aja.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Itu udah termasuk hamdalah dan termasuk sholat. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Titik. Amma ba'du. Para hadirin sekalian, saya akan membicarakan masalah ini langsung begitu. Jangan alhamdulillahilladzi qala Allah taala, enggak usah. Yang penting yang saya ambil adalah pengembangan ini cakep apa enggak nih? Standarnya ya. Nah, ini kalau dibagikan. Di luar sih saya jual 5.000 lembar. Kalau di sini mah enggak, soalnya kalau bayar 500 juga duitnya lecek. Duit kenek. Ada semua, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor... Iya, 1. Kita nggak usah korek-korek. Iya, betul. Jadi kita mau tasya di musola pun udah ada lagi materi yang lain gitu maksudnya. Nah, sekarang kita lihat yang nomor 3 siapa tadi? Ada Herman. Maka lihat dalil nomor 3. Itu ayatnya adalah Al-Baqarah 83, hadisnya adalah itu. Nah, pengembangan aja. Dikembangkan gimana? Terus nomor 6 zikir. Nah, lihat hadis halaman ke-4 tuh, zikir. Itu ada ayatnya, ada hadisnya juga. Ya. Nah, Bapak yang masing-masing melihat dalilnya, ada yang udah tanyakan sama saya, tanyakan sekarang. Nah, karena minggu depan kita bisa ngomongin talak jadinya gitu loh. Nah. Jadi ini bisa dibaca juga boleh kita dihafal atau tanpa dihafal. Ya, tapi pengembangannya dihafal. Iya. Pengembangannya, kalau dalilnya nggak apa-apa, nggak usah dihafal, baca langsung gini ya, nggak apa-apa. Tapi pengembangannya Bapak mesti ngomong. Anggap aja yang Bapak ajak ngomong ini sekarang orang yang jahil, orang yang nggak ngerti soal yang mau Bapak omongin, maka Bapak ngembangin dalil ini. Gitu. Ada yang bertanya? Ditambahin dalil boleh ya, tapi tidak terpaku pada 2 dalil ini aja kan? Kita tambahin dalil lain boleh kan? Nggak boleh, tadi saya bilang. Ini aja. Iya. Saya pengembangannya kan nanti. Pengembangannya. Suratnya ini depan ya. Surat, hadis. Ini yang ini. Iya. Ya. Kalau lihat dari surat yang saya bawakan ini, Al-Imran, kita kalau lihat tafsirnya nggak apa-apa saya untuk kembangin ini. Ini tafsir. Nggak ada masalah ngembanginnya, nggak ada masalah. Kita kan baca tafsirnya nih, kita Iya. baca dulu di rumah nih. Iya. Terus kita kembangin apa? Dikembangin ya. Pokoknya gini Pak, selama 10 menit minimal dari 15 menit maksimal itu, Bapak jangan bikin teks buat pengembangannya, jangan dibaca. Baca dalil boleh, dalil yang ini ya, jangan tambahin dalil lain Pak. Maaf ya, saya bukan ngomong kasar. Bapak nggak usah mau ambil impresi dari orang yang Bapak ajak ngomong itu bahwa Bapak hafal dalil lain, bukan. Coba kembangkan Allah ngomong begini dengan Rasul ngomong begini itu, kembangkan menurut pikiran Bapak itu. Rekam aja kita di rumah. Betul. Jangan sampai 15 menit, maksimal kan? Ya. Bisa berekam, bisa Bapak ngomong di kaca. Latihannya depan kaca. Jadi misalnya soal apa? Dengki itu nomor berapa? Nomor halaman 7. Halaman berapa, sorry? 7, 20, nomor 10. Ya, nomor 10. Dengki. Mulai dakwah itu masih dari sekarang. Apa? Mulai dakwah dan masih dari sekarang. Iya, lihat nih. Kan ambil dengki, ambil Al-Imran 120. Ya, itu namanya jika kamu peroleh kebaikan, intam saskum hasanatun. Itu adalah kerjaannya orang dengki. Prakteknya orang dengki itu jika kamu peroleh kebaikan, orang yang dengki itu jika orang yang dengki itu terus apa? Jika memperoleh kebaikan, mereka merasa senang. Enggak sedih. Jika orang yang didengki itu sedih, bersedih hati. Tapi jika kamu peroleh musibah gitu, bencana, orang tuh gembira. Ini ciri orang dengki utama tuh ini. Intam taskum hasanatun taksuhum. Nah, gimana ngembanginnya? Hadisnya bilang
Jangan kalian saling dengki. Jadi nyebutnya boleh hadis dulu, boleh ayat dulu, boleh di tengah-tengah, terserah gitu. Gini nih, saya kasih contoh setelah bukaan Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau ngomong soal dengki. Dengki itu luar biasa dilarang dalam Islam. Rasulullah pernah bilang, jangan saling dengki. Dengki itu apa sih prakteknya sebenarnya? Dalam Al-Quran disebut orang yang dengki itu kalau ngelihat dedek lagi beli motor baru, dia langsung down, kepengen supaya dedek kecelakaan, jangan dapat rezeki, pengen rezekinya pindah ke dia. Tapi kalau dia dapat musibah, dia senang, dia bilang rasain lu, itu dengki. Nah, gimana supaya kita itu jangan sampai dengki itu? Allah kasih di sini di ayatnya, sabar ngadepin orang dengki, bertakwa, mereka nggak akan bisa memudaratkan kita. Nah dengki ini jangan sampai, tuh gitu dikembangin. Dengan dalil ini. Sudah dapat gambaran belum? Hah? Sudah dapat gambar. Ini juga boleh tanya, kan saya udah sebelah puasa. Dan ingat loh, jangan lihat waktunya, pendek 10 menit minimal gitu. 10 menit itu lama Pak kalau Bapak disuruh ngomong. Nah, saya mau tanya, Ya. hadis ini dibaca semua apa di garis yang ininya aja? Terserah Bapak. Terserah Bapak. Terserah. Kan itu namanya pengembangan pribadi kan. Pribadi ini mau dikembangin bagaimana arahnya gitu. Kenapa saya bold, saya garis? Karena di situ letak apanya ya? Masalah utamanya. Gitu. Masalah inti masalahnya. Jadi ngembangnya berdasarkan itu. Jadi apa? Yang lain yang mau tanya? Jadi boleh di garis yang ini aja. Gitu? Boleh yang digaris aja, nggak apa-apa. Jadi yang walakin yaku. Lihat nih. Lihat nomor 11. Yang di halaman 7. Bakhil misalnya gitu. Allah sendiri bilang, ingat loh, kamu ini udah ditakdirkan supaya kamu itu sedekah. Kok kamu bakhil? Allah yang tanya begitu. Maka kita kan mestinya malu ditanya begitu sama Allah. Ya. Lalu Rasulullah juga menekankan orang bakhil itu jauh dari manusia. Jauh dari Allah. Jauh dari surga. Dekat dengan neraka. Kenapa bakhil kita? Sampai bakhil itu. Kadang-kadang semua orang tuh bakhil. Karena dia merasa bahwa ini hasil usaha saya, keringat saya, enak aja lo minta. Gua capek cari ini duit gitu. Padahal bakhil itu dilarang gitu. Lu kembangin gitu. Ya. Karena dakwah itu menariknya di pengembangan, Pak. Kalau dalil sebetulnya nggak menarik kalau untuk orang-orang yang mau diceritakan. Tapi pengembangannya bagaimana? Sampai orang bilang, ya deh, saya setuju bahwa bakhil itu nggak bagus. Gara-gara pengembangan kita. Kenapa kita mesti begini? Karena tadi kita nyuruh orang setuju sama Allah, jangan setuju sama setan gitu loh. Supaya ntar kita nggak dipidatoin sama setan, dan supaya Allah nggak marah sama kita. Dia bilang, alam ahad ilaikum ya bani adam, ala ta'budu syaitan, innahu lakum aduwwun mubin. Wa anibuduni hadzal siratal mustaqim. Jangan begitu. Gak hafal Yasin nih. Ustaz gak hafal Yasin. Apa Ustaz tahlilan? Nah, ya kan gitu. Kalau materi sabar kan biasanya ayat-ayat itu yang berkaitan dengan musibah gitu ya. Ya. Nah, ini saya kan belum nggak familiar dengan ayat ini. Bang Aman nomor berapa ya? Oh nomor 8. Sabar. Kenapa? Kamu pasti akan berdiri. Ya. Dan pasti kamu akan mendengar banyak hal yang sangat menyakitkan hati dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu. Iya. Dan dari orang-orang yang muslim. Terus? Ini kan jarang dibahas kelihatannya. Enggak, ini kan ayat sebetulnya ditujukan pada Rasulullah SAW ketika Rasulullah itu menghadapi orang Yahudi yang kental keyakinannya bahwa tidak ada nabi selain Bani Israel. Rasulullah kan bukan Bani Israel. Maka orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu itu sering ngoceh, kamu tukang sihir, kamu tuh majnun, gila gitu. Nabi dihibur sama Allah. Nanti kamu akan diuji dengan hartamu. Artinya Nabi itu nggak pernah bisa punya harta yang banyak. Selalu Nabi sedekah, selalu buat perang Nabi duluan, sahabatnya diundang semuanya gitu.
Ayo kita sedekah. Akhirnya nggak punya harta di dunia ini. Nabi kan miskinnya sampai matinya nggak mewarisi harta gitu. Nah, ujian kamu tuh itu sebagai nabi. Tapi jangan takut jika kamu bersabar dan bertakwa. Nah, sungguhnya itu urusan yang patut diutamakan. Yang bisa diambil di sini min azmil umur. Sabar itu wajib hukumnya. 1, 2, ujian yang pada Nabi jatuh juga pasti jatuh pada kita. Kita dicelak-celak soalim, dicelak-celak jadi apa gitu. Harta kita sedikit, maka kita harus punya keteguhan iman. Lalu di hadisnya dibilang, barang siapa yang berusaha sabar, niscaya Allah akan memberikan kesabaran. Sambungin begitu, dikembangin itu. Lama-lama akhirnya lo nyontek gua, gitu kan. Direkam semua, akhirnya sama persis sama Ustaz. 10 menit cukup ngembangin. Tinggal kopas. Tinggal kopas. Udah apa lagi? Udah jam 1 nih. Iya, agama sama. Apa? Agama pengembangan juga sama. Iya, pengembangannya sama. Kan ini juga melatih kreativitas bicara, Pak Iksan. Ya, jadi jangan takut-takut, jangan malu-malu. Wah, nggak boleh semua di sini anak PAUD gitu, ya. Jadi nanti kalau dibuka juga bisa begitu. Jangan kayak saya, para sahabat di situ, jangan gitu. Anak-anak kere dan jahil sekalian, nggak boleh gitu. Saya mau ngomong nih, dengerin ya, gitu boleh juga. Terserah aja. Ya. Itu jamin mental. Ada lagi yang mau tanya? Hadir ya Pak ya. Karena yang giliran tanggal 8 itu baru dikocok tanggal 8. Jadi semua siap dong, mestinya semua udah siap. Yang fairnya kan gitu, jangan dikocok sekarang. Ntar yang 4 udah tanggal 8, yang lainnya nyantai gua masih lama. Tanggal 7 boleh tensi darah. Coba naik. Enggak, ini bukan hal yang sulit. Bukan hal yang sulit. Seolah-olah yang kita hadapi itu setan-setan semua. Jadi kita, wah. Iya, berarti yang ngomong Raja Iblis. Wahai anak buahku. Jadi botakin bandel. Dan Ustaz, Ya. dari kesimpulan saya seperti manusia itu dia harus menurut aja sama Allah. Ya kan? Aku aja. Iya. Itu seperti ibarat dalam main wayang. Jadi kita ini ya udah mau apa kata Allah aja. Lu mau ditaruh di kotak, mau ditampilin lagi, atau mau diselukin atau bukan seperti itu. Itu abedun namanya, budak. Dia halusin bahasa Indonesia hamba. Padahal abedun itu budak. Gitu. Jadi harus menerima. Iya. Jadi sebetulnya kalau kita tahu lebih dalam lagi untuk sabar nih, untuk sabar, untuk jangan dengki segala macam. Jadi apa yang Allah kasih sama kita itu, baik itu buruk ya di mata kita, maupun itu baik berupa kekayaan, berupa pujian orang segala macam itu harus membuat diri kita lebih dekat sama Allah. Contoh, kita diasih anak nakal, anak yang bangkang gitu. Kita itu harus natap Allah. Terima kasih ya Allah, Kau titipkan ini, jadi aku lebih dekat sama kamu. Aku mintakan sama kamu jadinya, tolong kasih hidayah anak saya ini. Saya nggak bisa buat apa-apa. Kalau saya bisa buat apa-apa pasti saya. Tapi kita sering sombong, jadi sirik. Begitu anak kita baik, kita bilang siapa dulu bapaknya. Kalau anak kita nakal gitu, lu anak siapa sih? Anak setan lu. Kan kacau kita tuh ngomongnya. Itu berarti kita lagi nggak menghadap hati kita kepada Allah. Ya. Kalau kita buat tamsil bahwa kita ini pemeran Allah sebagai sutradaranya. Kemudian kalau bicara honor kan belum tentu beda antara yang dapat peran jahat, peran susah, peran kaya, mungkin honornya mungkin sama. Nah, kalau bisa jadi kalau pemeran ini yang menjadi orang susah ini benar-benar menghayati peran yang mungkin honornya lebih besar kan? Besar. Ya. Tapi dengan doa, dengan misalnya kita minta ke sutradara, Pak, tolong kalau bisa saya kasih peran yang
Yesus gitu kan. Hmm. Nah itu dalam bentuk doa. Ya. Apakah itu bagian dari ketidaksabaran? Enggak, bukan. Maka lihatlah dalil nomor doa yang nomor 19, lihat. Ya. Itu kan jelas kan bahwa doa malah disuruh. Doa malah disuruh gitu. Berdoa bukan berarti gak sabar. Berdoa itu artinya kita mengikuti perintah Allah, disuruh berdoa. Dikasih atau nggak dikasih ganti peran, Gitu. terima aja. Terima aja. Hubungkan dengan dalil nomor 28 mengenai takdir. Bahwa Rasulullah bilang, la yardul qadda illa doa. Nggak ada yang mendapat menolak takdir kecuali doa. Bukan soal sabar nggak sabar ini. Nurutin perintah Allah aja. Ngikut Allah aja gitu. Syukur di rumah nggak ada bagi juga. Ya nggak apa-apa gitu. Dan rumahnya takdir juga bisa dirubah. Dengan doa. Yang rubah Allah bukan kita. Walaupun pada saat 4 bulan tadi kan udah ditakdir nih. Lu jam segini hari ini kecelakaan atau apa? Ternyata Itu namanya, doa, iya. Dia bisa selamat. Iya, itu namanya takdir azali yang tadi. Nanti kan ada takdir harian, ada takdir yang disebut Syaban kemarin, ada Lailatul Qadar, lain-lain ini dirubahnya, ya. Dah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas kesalahan kata saya. Semoga apa yang saya bicarakan tadi dapat diambil manfaatnya dan dapat merubah diri kita supaya menjadi lebih baik lagi di masa mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.